Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fajri Aryan Danu, bisa dipanggil Aryan dengan nomor induk mahasiswa 10823339. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konteks komunikasi publik. Nah, apa aja sih Kak yang dibahas di konteks komunikasi publik? Yang pertama ada definisi komunikasi publik, yang kedua ada karakteristik komunikasi publik, yang ketiga ada contoh komunikasi publik, dan yang terakhir nih ada hambatan komunikasi publik. Nah, kita langsung aja kali ya ke pembahasan yang pertama, definisi komunikasi publik. Komunikasi publik adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan oleh komunikator kepada halayak yang lebih besar atau masyarakat dalam situasi tatap muka atau lewat media seperti radio, televisi, media daring, media luar ruang, dan sebagainya. Salah satu ciri komunikasi publik adalah isi pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi ini sudah direncanakan terlebih dahulu. Komunikasi publik juga menunjukkan proses komunikasi kepada halayak luas dan biasanya ditemui pada aktivitas seperti kuliah, rapat akbar, khotbah, ceramah, dan lainnya. Komunikasi publik ini juga memiliki beberapa ciri teman-teman seperti penyampaian pesan dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, pesan yang disampaikan tidak berlangsung spontan, melainkan terencana serta dipersiapkan lebih awal. Dan pesan yang disampaikan sifatnya impersonal, tidak bersifat pribadi. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik komunikasi publik. Sebenarnya apa aja sih Kak karakteristik dari si komunikasi publik itu sendiri? Dan ini dia ciri-ciri yang membedakan komunikasi publik dengan komunikasi lainnya. Yang pertama adalah satu pihak atau pendengar cenderung lebih pasif. Kita beri contoh khotbah Jumat, di mana pada saat kita memang menjadi jemaah, kita itu menjadi lebih pasif yang hanya menerima pesan dari komunikator atau si khotib. Yang kedua, interaksi antara sumber dan penerima sangat terbatas, dan kita contohkan lagi di mana khotbah Jumat, khotib dan jemaah tidak dapat melakukan interaksi yang lebih intens dari sekedar speaker dan listener. Yang ketiga selanjutnya, umpan balik yang diberikan juga terbatas. Kita balik lagi nih bahasannya tentang khotbah Jumat. Jadi kalau misalnya jamaah kita bisa menyampaikan umpan balik, ini pun tidak bisa sekompleks pada saat kita melakukan komunikasi secara dua arah dengan orang yang memang kita tuju gitu. Dalam khotbah Jumat ini benar-benar kayak terbatas banget. Nah, di poin keempat dilakukan di tempat umum seperti auditorium dan tempat ibadah. Ini tentunya komunikasi publik untuk khotbah Jumat dilakukan di publik, yaitu misalnya di masjid. Atau kalau teman-teman misalnya umat Nasrani atau memang mungkin teman-teman pernah ke gereja, di situ kan ada ibadah ya. Jadi itu pun dilakukan di tempat umum gereja. Dan kita lanjut nih ke ciri-ciri yang kelima, yaitu dihadiri oleh sejumlah besar orang. Orang namanya juga komunikasi publik berarti menyampaikan informasi kepada halayak ramai, tentunya akan dihadiri oleh sejumlah orang atau yang disebut dengan orang banyak. Yang keenam selanjutnya adalah biasanya telah direncanakan. Kita balik lagi nih ke khotbah Jumat. Pastinya kalau misalnya teman-teman ikut khotbah Jumat, itu kan dilaksanakan setiap hari Jumat. Jadi itu biasanya telah terjadwal memang setiap hari Jumat ya. Nah, bagi teman-teman yang umat muslim khususnya laki-laki pasti tahu kan sholat Jumat tuh di hari Jumat gitu. Yang ketujuh, wujudnya itu sering bertujuan untuk memberikan penerangan, menghibur, dan penghormatan. Jadi di sini pastinya kalau kita balik lagi nih ke khotbah Jumat, tujuannya adalah memberikan pemahaman. Sebenarnya ada informasi yang mungkin atau pemahaman yang memang teman-teman harus dapetin akhirnya. Makanya diandalkanlah komunikasi publik melalui khotbah Jumat, gitu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi nih pembahasan yang ketiga, yaitu contoh komunikasi publik. Contohnya gimana sih Kak komunikasi publik? Nah, yang pertama nih, ada pemerintah dan kebijakan publik. Pemerintah menggunakan komunikasi publik untuk menyampaikan kebijakan, mendengarkan umpan balik masyarakat, dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Apa iya guys, kayak gitu. Kita lanjut aja kali ya ke nomor 2. Korporasi dan branding. Perusahaan menggunakan komunikasi publik untuk membangun citra merek, menyampaikan nilai perusahaan, dan menjelaskan kebijakan perusahaan kepada karyawan dan pemangku kepentingan eksternal. Nah, kalau di ilmu komunikasi itu kita belajar tentang PR, Public Relation, yang dimana PR itu membangun citra merek perusahaan gitu. Dan kita lanjut ke nomor 3 yaitu kampanye politik. Nah, ini sedang hangat-hangat dibicarakan nih guys di tahun 2024. Politisi menggunakan komunikasi publik untuk membangun dukungan, menyampaikan platform politik, dan menjelaskan visi mereka kepada pemilih selama kampanye pemilihan. Nah,
Kalau kita misalkan buka Instagram atau buka Facebook, banyak tuh paslon-paslon yang memberikan visi misi mereka gitu, selama kampanye pemilihan gitu. Kita lanjut aja nih ke pembahasan yang keempat, pendidikan dan penyuluhan. Institusi pendidikan menggunakan komunikasi publik untuk berkomunikasi dengan siswa, mahasiswa, orang tua, dan masyarakat sekitar, serta menyampaikan informasi tentang program pendidikan dan prestasi sekolah. Nah, kalau kita flashback sedikit ke belakang nih, yang masih zaman-zamannya COVID, kan banyak banget tuh media-media yang online, media daring, yang salah satunya contohnya Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Itu media online untuk menyampaikan komunikasi publik gitu. Yang kelima, peristiwa khusus dan acara publik. Komunikasi publik ini digunakan untuk mengelola acara-acara besar seperti festival, konferensi, atau perayaan untuk memastikan partisipasi dan kesuksesan acara. Nah, di poin kelima ini kita bisa kasih contoh mungkin MC yang biasa jadi MC di acara seperti festival atau ulang tahun lah mungkin lah. Nah, tugas MC itu memastikan partisipasi dan kesuksesan acara pastinya. Nah, yang keenam nih, industri hiburan dan seni. Komunikasi publik digunakan dalam promosi film, musik, dan seni pertunjukan untuk menarik perhatian audiens dan meningkatkan kehadiran dalam acara-acara seni. Nah, nomor 6 itu kita bisa kasih contoh mungkin opera Van Java mungkin ya. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan yang keempat, hambatan komunikasi publik. Apa aja sih Kak hambatan komunikasi publik? Saya akan berikan beberapa ya. Tapi sebenarnya banyak banget nih teman-teman untuk hambatannya sendiri. Yang pertama nih, ini dia yang terbesar, tidak percaya diri. Kak, saya nggak bisa ngobrol di depan orang ramai. Kak, saya nggak percaya diri. Kak, saya takut salah ngomong. Kak, saya takut ngeblank. Kak, saya nggak bisa nutupin grogi. Nah, adanya rasa tidak percaya diri di situ guys. Yang kedua, apalagi sih Kak hambatannya? Di sini adanya pemahaman yang keliru karena teman-teman kurang persiapan sebenarnya. Nah, kenapa sih adanya pemahaman keliru tadi? Karena kurangnya persiapan dan memang materinya tidak dibaca dengan baik dan tidak dipahami dengan benar. Sebagai kunci dari teman-teman bisa berkomunikasi di tempat ramai dengan menyampaikan materi yang memang teman-teman sudah pahami, benar-benar sudah dialami, seperti kayak, oh ini dia loh maknanya, oh seperti ini loh jalannya, oh seperti ini loh gitu. Nah, yang ketiga, pada saat memang kondisi lagi nggak sehat, mungkin teman-teman lagi nggak enak badan, atau mungkin teman-teman lagi demam atau flu, yang akhirnya di sini teman-teman kayak merasa komunikasi tuh, ah, udahlah komunikasi dengan orang lain seperti apa adanya. Dan di sini teman-teman motivasinya juga tidak kuat gitu, kayak males aja ngobrol pastinya kan. Nah, yang keempat, menyia-nyiakan bakat khusus, menganggapnya mudah, teman-teman. Bakat apapun yang dimiliki adalah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan atau kelebihan yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar di sini teman-teman harus memaksimalkan potensi yang sudah dimiliki kayak out aja guys. Mau nggak mau kan harus diasah tiap hari dipraktekin. Dan kalau misalnya teman-teman hanya baca teori tanpa praktek itu nihil. Benar komunikasi atau memang teman-teman mau ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan teman-teman. Mau nggak mau itu juga harus dipraktekin secara terus-menerus gitu. Nah, kita udah sampai nih ke penutup pembahasan. Gimana guys? Pembahasannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.